Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ini artinya dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan untuk menampakkan kekayaan. Namun di sisi lain, kita juga sering melihat belakangan ini ramai fenomena flexing atau memamerkan kekayaan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada sebagian yang akhirnya harus berurusan dengan penegak hukum. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang perkara harta dan menunjukkan harta ini? Batasan syariat seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah, pemirsa, untuk membahas tema yang menarik ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio. Hari ini kita akan berbagi ilmu bersama-sama dengan pemirsa. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita langsung kembali pada bahasan kita, Ahilman. Bicara soal flexing, ini kan memang pernah kita bahas, tapi tampaknya fenomena makin hari ini makin ramai dan tidak pernah habis untuk dibahas. Jadi sebenarnya untuk urusan dunia ini, harta, menampakkannya, bagaimana batasan-batasan dalam Islam yang harusnya kita tuh patuhi. Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikap yang harus kita jauhi dalam hidup agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan adalah sikap bermegah-megahan atau sikap bermewah-mewahan. Ini adalah sikap yang harus kita jauhi, Bamila. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan sebuah surat namanya At-Takatsur. Ya. Di dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mewanti-wanti kepada kita agar tidak bermegah-megahan, agar tidak bermewah-mewahan. Apa Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sungguh bermewah-mewahan itu atau bermegah-megahan itu telah melalaikan kehidupan kamu sekalian. Orang yang biasa bermewah-mewahan atau bermegah-megahan, maka dia akan disibukkan hidupnya untuk menghiasi dirinya sehingga terlihat ada dan terlihat banyak di hadapan manusia. Ujungnya kesibukan dia hanya akan menutupi yang satu dengan yang satu dengan yang satu dan pasti melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bermegah-megahan akan lupa sama Allah. Orang yang suka bermegah-megahan akan lalai dalam ibadah kepada Allah. Orang yang suka bermegah-megahan, dia akan merasa resah dan gelisah dalam menapaki setiap hidup. Maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai nanti kamu ke dalam kubur. Ini diingatkan oleh Allah bahwa ingat, sebanyak apapun hartamu di dunia, tidak akan menjadikan jalan kebaikanmu ketika kamu menggunakan harta itu hanya untuk bermegah-megahan, untuk bermewah-mewahan. Ya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sungguh tidak, sungguh tidak. Maksudnya apa? Jika kamu ketahui yang kamu anggap bermegah-megahan itu adalah sesuatu yang enak gitu ya, yang membanggakan, Allah bilang, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalau kamu tahu, itu tuh nggak ada artinya gitu. Nggak ada. Kan orang tuh kalau bermewah-mewahan ngerasa dipuji ya, ngerasa ada gitu, ngerasa bahwa dia punya kedudukan yang tinggi. Padahal kata Allah, nggak ada artinya. Dan mohon maaf ya, orang yang bermewah-mewahan, dia merasa punya segalanya dan dia merasa mulia, sungguh di hadapan Allah bukan itu ukuran kemuliaan. Betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim,
thumma latarawunnaha 'ainal yakin, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi orang yang biasa bermewah-mewahan, Mbak Mila, akan ada satu masa di mana sikap itu mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Baru dia nyadar, oh iya ya, ternyata aku anggap bermewah-mewahan ini sesuatu yang baik, yang bagus, ternyata malah menjerumuskanku ke dalam api neraka. Sampai kemudian ujungnya, tidak sedikit pun ada manfaatnya harta yang kamu banggakan dalam kehidupanmu selama ini. So, kita gak tarik benang merahnya. Hidup mewah itu boleh sebenarnya. Boleh ya. Yang tidak boleh bermewah-mewahan. Jadi kalau kita diizinkan oleh Allah punya harta, itu boleh. Ya, tentu dengan usaha yang halal, ya. Nah, itu dia. Dengan cara mencarinya yang baik, yang thayyib, itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah sikap bermewah-mewahan. Karakter, behavior yang dimiliki oleh kita. Orang kalau punya sikap ingin bermewah-mewahan, ujungnya apa? Walaupun dia nggak mewah, dia akan memaksakan dirinya mewah. Betul. Hanya untuk dipandang orang. Hanya untuk look a rich man gitu ya. Bukan the real rich man gitu. Bukan itu. Jadi hanya ingin terlihat kaya, bukan kaya yang sebenarnya. Maka di antara ciri orang kaya yang sebenarnya, biasanya dia tidak pernah menunjukkan kekayaannya. Down to earth biasanya. Sangat low profile kadang-kadang. Makanya kalau ada orang yang sibuk menunjukkan kekayaannya, tanda dia tuh nggak kaya. Karena biasanya orang yang kaya beneran tidak pernah menunjukkan kekayaannya. Makin dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dengan nikmat kaya yang Allah berikan dalam hidupnya, justru dia akan semakin mensyukuri apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan itu sejatinya adalah akhlak seorang muslim. Betul. Maka hidup kaya boleh, hidup mewah boleh. Yang tidak boleh adalah bermewah-mewahan. Menampakkan kemewahan kepada orang lain agar kita mendapatkan kemuliaan dengan kemewahan tersebut. Tapi Ahilman, ada baru aja, kalau nggak salah tadi kayaknya saya, biasa lah ya kita namanya. Ibu-ibu lagi ada waktu luang kita scroll sosial media. Kalau ada misalnya orang yang kemudian menampakkan perhiasannya, rumahnya, mobilnya yang mewah, kenapa sih orang-orang harus kebakaran jenggot? Toh nggak harus merugikan orang lain, itu kan harta yang diusahakan sendiri. Nah, anggapan-anggapan seperti ini, itu seperti apa harusnya kita sikapi? Tapi tahan dulu Ahilman, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup Mewah. Apa salahnya? Lanjut ya Ahilman. Jadi kalau ada istilah kemudian orang yang gemar menampakkan apa yang dia punya, hartanya, kemudian ada istilah, ya nggak usah kebakaran jenggot. Sirik itu artinya tanda tak mampu. Bagaimana kita harus menyikapinya? Iya juga sih sebenarnya, tapi gimana dong? Iya, yang harus kita pahami adalah begini. Saat perilaku kita mengundang keburukan bagi orang lain, apakah itu keburukan atau tidak? Keburukan. Perilaku kita memancing orang itu untuk berkomentar yang buruk tentang kita, itu keburukan. Maka di dalam agama kita, kita itu diperintahkan untuk menampilkan sesuatu yang membuat orang itu akan terdorong menimbulkan kebaikan dari penampilan yang kita lihat gitu. Nah, orang yang bermewah-mewahan, yang bermegah-megahan, dia ngerasa bahwa apa salahnya? Ini usaha saya, ini hasil kerja saya, toh saya juga ingin menunjukkan kebaikan dalam diri saya. Iya, tapi kalau berlebihan itu nggak baik gitu. Ya, sesuatu yang dilakukan berlebihan, walaupun itu terkesan baik, tapi mengundang keburukan perilaku orang lain terhadap kita, itu jadi bahan keburukan. Orang jadi julid sama kita. Jadi hasad, orang jadi nyinyir sama kita, itu kan juga disebabkan karena perilaku kita. Maka tutup sebaik-baiknya segala sesuatu perilaku yang menimbulkan orang jadi benci ke kita gitu. Ya walaupun kita ya nggak ada salahnya, itu kan salah dianya Ustadz, hatinya kotor, ya kan? Itu salahnya dia aja, hatinya kotor. Ya tapi apa salahnya sih kita untuk berpenampilan sederhana? Dan apa sih keuntungannya dari kebaikan yang Allah titipkan kepada kita untuk lebih menahan diri kita? Walaupun memang kita tuh diperintahkan untuk apa?
untuk istilahnya menunjukkan nikmat dari Allah ya. Wa amma bi ni'matika rabbika fahadits kan gitu ya di dalam surat Iya, Ad-Duha Ad-Duha, itu. betul. Boleh kita mensiarkan bentuk syukur yang Allah titipkan melalui nikmat yang diberi ke kita. Tapi kan bentuk syukurnya bukan itu maksudnya. Kalau dikasih harta, berarti syukurnya digunakan hartanya di jalan Allah, bersedekah, berinfak. Kalau dikasih Betul, ilmu betul. gitu ya, diamalkan di jalan yang baik. Kalau dikasih umur sehat, dipakai ibadah yang baik. Nah maksudnya itu gitu. Bukan berarti kemudian outfit aku hari ini kan ada tuh. Kira-kira dari atas sampai ke bawah Berapa ya? 200 juta. Allahu Akbar. Iya kan? Gitu misalnya Nah, ini khawatirnya adalah betul betul. tidak semua orang keadaannya sama dengan kita. Setuju. Maka di antara perintahnya itu, kita tuh tidak boleh menampakkan kebahagiaan yang kira-kira orang tak punya kebahagiaan itu. Contoh, kita punya rumah tangga. Kemudian kita cerita ke teman kita yang tidak berumah tangga. Tentang romantismenya rumah tangga kita. Itu nggak beretika. Iya. Dan nggak baik. Bahkan izin, di antara sumber dan latar belakang penyakit ain itu muncul, salah satunya karena itu. Iya. Iya. Jadi kita menampakkan sesuatu kepada orang yang memang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Walaupun sebenarnya mungkin niatnya kita tidak untuk show off ya, Iya. Ahilman ya. Hanya sekedar berbagi gitu. Tapi sekarang siapa yang bisa memastikan Iya. apakah tidak ada bersitan hati ingin dipuji dan ingin ingin dibanggakan dari penampilan yang kita lihat? Pasti ada, Mbak. Pasti ada. Ya. Makanya kita itu kalau berbuat sesuatu artinya ingin menampakkan nikmat yang Allah beri, ia tampakkan pada porsi yang tepat, Yang pas ya. pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, kepada orang yang tepat juga. Kayak tadi tuh, menceritakan romantisme keluarga kepada orang yang tidak berumah tangga, yang gak bagus. Betul. Menceritakan kerjaan kita sama orang yang nganggur, Aduh. kan gak pas. Ya. Kan ada bahasa, kita udah beda circle-nya gitu kan. Udah beda, formulanya gitu. Maka hidup mewah, hidup megah itu kan ya diizinkan oleh Allah, kita punya nikmat seperti itu. Tapi janganlah menampakkan sesuatu yang memang bukan punya kita hakikatnya. Iya. Tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka ini yang menjadi sebab kenapa bermewah-mewahan itu nggak diperbolehkan. Gitu. Apalagi misalnya flexing, Ya. sudah gitu sumbernya pun haram ya. Betul, betul. Itu yang juga harus hati-hati ya. Betul, Ahilman. betul. Maka sekarang begini. Antara yang kita dapat dengan yang kita beri itu lebih banyak mana gitu. Ya. Kita merasa begini. Tapi kan ini hanya bagian kecil aja dari nikmat yang saya punya. Boleh dong saya tunjukkan kepada orang lain. Kalau dalam menunjukkannya itu ada syiar ya, ada kebaikan, sehingga orang termotivasi dengan apa yang kita hadirkan, ya sah-sah saja. Tapi sekarang siapa yang bisa mengukur dalamnya hati? Kan nggak ada, Mbak Mila. Dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu gitu. Nah sekarang kita nunjukin kebaikan yang kita punya. Kita bilang, ya lo jangan iri sama gua dong. Ini kan gua dapat ini juga hasil kerja. Ya siapa yang bisa menahan itu gitu? Berarti kita nggak bisa nahan sikap orang ke kita. Yang bisa kita tahan apa? Kita Ya sikap sendiri, kita. respon kita sebenarnya. Agar jangan sampai memancing keburukan dari orang. Nah, lebih dalam lagi. Sebenarnya kalau kita kaya itu boleh nggak sih? Boleh. Boleh dong. Banyak sahabat Rasul Banyak sahabat Nabi yang kaya. yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, betul. kaya. Utsman bin Affan, kaya. Thalhah bin Ubaidillah, kaya. Zubair bin Awam, kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kaya. Itu semua di antara sahabat-sahabat Nabi yang kalau bahasa kita salah satunya, mereka tuh jalur surganya lewat harta yang dimilikinya. Aduh, ya Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai hari ini wakafnya masih terus berjalan. Aduh. Kalau Mbak Mila jalan-jalan ke Madinah Al-Munawwarah, di antara area gitu ada hotel di sananya wakaf Utsman bin Affan. Jadi selama itu hotel digunakan, berdiri, ya? iya kan masih berdiri, ada manfaatnya, maka itu mengalir pahala wakafnya untuk Utsman bin Affan. Ya, Abdurrahman bin Auf, masya Allah, yang ketika beliau di kota Mekah, beliau itu kan meninggalkan semua hanya untuk ikut hijrah dengan Nabi SAW. Ketika sampai di kota Madinah, beliau bertemu dengan orang Ansor yang menawarkan banyak kepada beliau kan. Sa'ad bin Robi kalau tidak salah namanya. Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman bin Auf, aku tahu tentang kekayaanmu di kota Mekah, tapi engkau tinggalkan untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Kalau kata bahasa kita begini, wahai Abdurrahman bin Auf, lihat, aku punya toko sekian, engkau ambil saja.
pilih mau yang mana. Aku punya tanah sekian, kau ambil saja. Bahkan aku punya istri sekian, kau ambil saja. Silakan kau pilih. Tapi Masya Allah, apa jawaban Abdurrahman bin Auf ketika itu? Wahai Sa'ad bin Rabi, bukan aku tidak menerima apa daripada penawaranmu. Kalau aku ingin mengembalikan semua harta yang aku miliki, aku cukup minta satu aja. Dhulluni ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Oh, oke. Maka Betul, singkat betul. cerita, Abdurrahman bin Auf kemudian datanglah ke sebuah pasar di Madinah. Datangnya Abdurrahman bin Auf merubah semua kegiatan yang ada di pasar tersebut. Apa yang terjadi? Nggak nunggu beberapa tahun lamanya. Dalam jangka waktu 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, Abdurrahman bin Auf jadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Allah ya Rabb. Pesannya begini, jangan pernah khawatir kehilangan sesuatu karena Allah. Karena Allah akan menggantikan sesuatu yang hilang dalam hidupmu dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Aduh, jangan sampai ya Hilman. Maka kita kaya tuh boleh. Iya. Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan kalau tidak salah ya, jadi Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan harta kekayaannya menjelang wafat itu sekitar 32 juta dinar. Dinar loh ya, dinar. Dinar itu kan satu Berapa dinarnya anggap aja 4,5 juta. Iya. Ya, Kali udah, aja. Duh, matematika saya nggak bagus ya. Luar biasa Jadi ya. kaya. Jadi kita kaya boleh. Boleh. Ya, mewah artinya dengan apa namanya? Dengan mensyukuri nikmat dari Allah. Makanya tidak disebut sombong orang yang pakai baju bagus. Tidak disebut sombong orang yang pakai sepatu bagus. Tidak disebut sombong orang yang pakai kendaraan bagus. Apa kesombongan itu? Batolul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Izin. Orang yang flexing, orang yang bermewah-mewahan. Kenapa saya bilang sombong? Karena dia menolak kebenaran. Ya. Maksudnya apa? Dia tuh nggak nyadar kalau semua yang dia miliki dari siapa? Allah. Dan biasanya kalau kita udah menunjukkan kekayaan kita, maka acap kali di hati kita ada perasaan merendahkan orang lain. Betul. Dan itu yang bisa jadi masuk kategori sombong. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Ahilman, saya juga pernah baca. Kita juga diperbolehkan untuk iri terhadap orang yang hartanya melimpah dan itu disedekahkan di jalan Allah. Betul ya, kita boleh iri seperti itu ya. Kata Nabi, manusia hanya boleh iri pada 2 hal. Satu, kita boleh iri kepada seseorang yang dititipkan ilmu, kemudian ilmunya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah atau diamalkan dalam kebaikan. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang dititipkan harta dan hartanya digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Maka sekarang kalau kita ditanya, kenapa kamu mau kaya? Jawabannya bukan pengen kaya, agar zakatku lebih banyak, agar infakku lebih banyak, agar yatim piatu yang aku bantu lebih banyak, agar aku bisa bangun rumah sakit yang orang bisa berobat dengan gratis di rumah sakit itu, agar aku bisa bangun sekolah yang orang bisa sekolah di tempat itu. Jadi tujuannya bukan hanya ingin kaya dalam dirinya, tapi yang lebih penting adalah dengan kekayaannya menjadi jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iri sama orang yang dikasih harta banyak dan dengan hartanya menjadikan dia makin dekat sama Allah. Masya Allah. Makanya orang yang dikasih harta dan ilmu itu ada 4 bagian, ada 4 golongan, Mbak Mila. 1, ada orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Yang kedua, ada orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Jadi hartanya banyak, tapi dia tidak gunakan dalam kebaikan. Ada yang ketiga, dia nggak dikasih harta tapi dikasih ilmu. Dia bersabar dengan kemiskinan yang dia miliki. Tapi naudzubillah, ada yang keempat, dia nggak punya harta, dia nggak punya ilmu. Ujungnya apa? Dalam kemiskinannya dia tenggelam dalam dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kalau nggak bisa nomor 1 dong Ahilman. Iya, kalau nggak bisa Amin, kaya ya Allah, harta ya kaya ilmu Iya, minimal cukup aja. Cukup ya. Ya kan? Kalau mau beli rumah Cukup. Bukan Mau di beli kendaraan, mobil. cukup. Masya Allah. Itu aja. Ya kan, maksudnya kadang-kadang tuh kita suka begini. Saya tuh kadang-kadang misalnya, mungkin juga banyak dialami oleh pemirsa ya. Misalnya kita ngeliat mobil bagus, rumah bagus, ya Allah, bagus ya rumahnya, mobilnya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, saya kan ya pegawai biasa misalnya atau ini. Tapi sebenarnya dalam hati Allah kan maha kaya. Betul. Kenapa nggak minta aja, minta kaya sama Allah? Karena dia itu betul. Allah pemilik segalanya. Betul. Boleh dong ya, Ahilman ya. Boleh. Jadinya ya. Jadi
Kenapa di antara anjuran membaca kalimat Masya Allah, Tabarakallah, kalau melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan, agar pujian terhadap yang indah itu bukan pada yang indahnya, tapi agar pujian yang indah itu ditujukan kepada yang maha indah, yang maha menciptakan keindahan itu. Siapa? Allah. Makanya banyak di antara kita yang seringkali kalau melihat keindahan, takjubnya sama yang indah-indahnya. Sama itu ya. Tapi kita lupa Fisiknya. siapa di balik yang menciptakan keindahan ini. Betul. Allah. Ya, makanya sekarang misalnya ya, kalau kita lihat mobil bagus, Masya Allah, bagus sekali mobilnya. Tapi ingat, mobil ini nggak mungkin ada kalau tidak ada yang maha ada kan? Ya. Kalau tidak ada yang maha menciptakan segalanya, yaitu Allah. Bagi Allah nyiptain mobil gampang. Artinya untuk menghadirkan ini pada otak manusia sehingga manusia menciptakannya gampang mudah, gitu. iya. Nah, kenapa kita nggak minta sama Allah yang punya segalanya? Maka nih, tahu nggak siapa orang yang paling kaya di dunia? Oh, ini kayak ngetes ya. Enggak apa-apa. Tahu nggak siapa Orang yang rasa cukup, Ahilman? Terus? Iya, itu Oke. kayaknya. Itu Ahilman ya. kata Maksudnya yang kunci. cukup aja. Tapi naikin lagi kalimatnya. Apa? Orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang senantiasa ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Iya, itu the best ya. Cukup dan ridho, tambahin. Iya, Jadi, Masya Allah. dia merasa cukup dengan pemberian Allah dan dia ridho dengan apa ketentuan yang Allah. Allah kasih ke kita, betul. Bukankah Allah maha kaya? Ya. Iya kan? Maka kalau engkau ingin kaya, minta sama yang maha kaya. Dan sebenarnya kondisi yang Allah kasih ke kita, Allah berikan ke kita, itu pasti ada kebaikan. Pasti. Jadi misalnya nih, Pasti. memang ditakdirkan kita tidak kaya secara materi misalnya, Ahilman. Terus kita kok saya nggak kaya ya? Betul. Aduh, kenapa Allah tidak ada? Enggak, seperti itu ya, Ahilman. Iya, Jadi iya, itu ada kebaikan Ada kebaikan. yang Allah berikan dalam Betul. kondisi kita ya. Betul. Termasuk dalam urusan harta ya. Ya. Makanya kan kalau kita lihat dalam Al-Quran tuh ada perbandingan tuh. Ya. Ada bahagia, sedih. Ya. Ada tertawa, menangis. Baik. Tapi ketika bab kaya, itu bukan miskin loh. Tapi cukup. Cukup. Nah, itu dia. Ahilman, Iya. karena kita harus jeda, Masya Allah. kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Saya juga penasaran seperti ini. Maksudnya di banyak kajian itu kan kita diperintahkan untuk hidup sederhana. Iya. Yaitu tadi ya, tidak bermewah-mewahan. Iya. Artinya kita itu mendingan kaya apa mendingan miskin? Nah, nanti kita akan bahas ya, Baik. Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup Mewah, apa salahnya? Kita lanjutkan, Ahilman. Ya. Jadi kalau bicara soal tadi miskin dan kaya, harusnya seperti apa? Kita pun juga pernah mendengar cerita bahwa Rasul itu juga meminta kepada Allah untuk hidup bersama dengan orang-orang miskin. Jadi kadang-kadang, jadi keutamaan menjadi kaya dan sebenarnya keutamaan menjadi orang miskin itu apa di mata Islam? Iya. Ada satu doa yang pernah Nabi ucapkan ya. Allahumma ja'alni miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang yang miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, gitu ya. Apa maksudnya? Ada dua. Yang pertama, maksudnya adalah jadikan aku orang-orang yang senantiasa merasa bahwa aku tuh nggak punya apa-apa gitu. Oke. Karena semuanya hanyalah milik Engkau ya Rabb gitu. Jadi hilangkan rasa kepemilikan di hati. Jadi rasa attachment kita terhadap dunia Iya. gitu ya, Ahilman. Jadi Iya. kan orang tuh kalau dikasih sesuatu merasa memiliki. Iya, betul. Dan itu awal kehancuran dalam hidup. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa ya aku merasa kehilangan? Tidak ada yang disebut kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Nah, Nabi itu ingin hatinya lepas rasa kepemilikan dalam dunia ini gitu. Sehingga semua milik Allah. Oke. Nah yang kedua, maksudnya adalah Nabi itu berdoa agar diizinkan hidup sederhana gitu. Maka bedakan antara mewah gitu ya dengan bermewah-mewahan, beda. Mewah itu berarti keadaan yang memang Allah izinkan untuk punya harta tersebut, tapi bermewah-mewahan adalah sikap yang kita pilih. Ada orang kaya, ada sederhana. Iya. Nabi itu kaya nggak? Kaya. Tapi cara hidupnya sederhana,
Berarti sederhana itu bukan keadaan, tapi pilihan keadaan yang kita ambil. Mbak Mila kaya insya Allah. Amin. Tapi pilihan hidupnya apa? Sederhana. Amin. Nah itu yang kita minta gitu. Karena kalau kita udah didorong hawa nafsu ingin kaya, ujungnya yang khawatir apa? Kita tuh boleh kaya, asalkan cara mendapatkan hartanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh, jangan kaya dengan menghalalkan segala cara. Yang membuat kita terjerumus pada dosa. Dan boleh jadi tidak akan pernah mengantarkan keberkahan dalam hidup. Maka oleh karena itu, kaya itu sesuatu yang tentu kita boleh minta kepada Allah. Ya, dihindarkan dari hal-hal yang miskin. Karena hidup ini kan harus terus berjalan juga, Mbak Mila. Tapi kalaupun tidak, ya, tidak menjadikan kita hina. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Betul. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena ukuran kemuliaan dan kehinaan di hadapan Allah bukan tentang hartamu, bukan tentang kayamu, bukan tentang jabatanmu. Tapi yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah adalah tentang ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pilihan, mendingan kaya atau miskin? Mbak Mili pilih mana? Kaya. Pilihannya dua ya. Realistis lah, kaya. Biasanya dilanjutin kalimatnya. Iya, kaya tapi gitu. Nah, ada kaya syukur, ada miskin sabar. Pilih mana? Kayaknya dua-duanya bisa dapat tiket juga ya Ahilman. Betul. Ya. Tapi kalau boleh milih? Aduh, kalau boleh milih ya. Kaya, sabar dan syukur. Iya. Ada yang paling tinggi di antara dua itu. Apa Ahilman? Kalau kaya syukur biasa. Biasa dong. Iya. Orang kaya bersyukur iya biasa, betul. Orang miskin sabar emang sudah seharusnya. Iya, janganlah banyak lunjak pula ya Ahilman ya. Oke. Tapi ada yang ketiga, ini yang paling tinggi. Masya Allah. Tahu nggak siapa? Orang kaya dan sabar. Ya. Dia kaya, tapi dia sabar, nggak menampilkan kekayaannya. Itu yang kadang-kadang. Dia sabar untuk nggak kelihatan mewahnya. Dia sabar untuk tidak menggunakan hartanya di jalan maksiat. Orang kan bermaksiat karena punya kesempatan, Mbak Mila. Iya, betul. Dan orang yang punya harta banyak itu, ya dikasih kesempatan untuk itu. Makanya satu kali saya tuh pernah terenyuh ya dengan salah satu jamaah pernah cerita begini. Ustadz, kenapa ya suami aku tuh dulu waktu kita belum punya apa-apa, kayaknya deket sama keluarga, sayang sama anak-anak, dan kita ngerasa tuh deket sama masjid gitu, sering ngajak jalan pakai motor, bonceng anak-anak. Sampai satu ketika, nauzubillah ya, si suami ini mungkin terpleset kali, kemudian melakukan sesuatu yang ya di luar bayangan istrinya. Sampai dia pernah bilang gini, kenapa ya ayah itu padahal dulu waktu miskin solehnya minta ampun, tapi kenapa saat kaya malah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalimat istrinya luar biasa, kalau gini mah mendingan miskin aja, sehingga suami aku tuh tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena ternyata dengan diberikan keberlimpahan harta malah membuat dia terjerumus pada maksiat. Makanya sekarang kalau dengan miskin lebih terjaga, untuk apa kaya tapi tidak terjaga. Betul. Tapi syukur-syukur kalau dengan harta bisa lebih terjaga, insya Allah. Amin. Ya terjaga tidak minta-minta, terjaga tidak merendahkan diri di hadapan orang lain gitu ya. Terjaga untuk terus berbuat baik, ya mintalah kaya, syukur dan sabar. Betul. Jadi sebenarnya kondisi miskin yang mungkin dalam kacamata manusia itu mungkin terhina. Iya. Itu enggak sama sekali. Justru Allah itu memberikan proteksi, kebaikan di situ ya Ahilman. Kalau ukuran surga itu ditentukan dengan harta yang banyak dan harta yang sedikit. Bagaimana Fir'aun? Iya, betul. Fir'aun hartanya banyak gak? Banyak. Kurang banyak apa? Banyak apa? Korun. Sampai hari ini kalau ada harta yang belum ketemu namanya harta apa? Harta karun. Harta karun. Saking banyaknya. Apakah korun mulia dengan harta? Tidak. Kalau miskin jadi patokan kemuliaan, izin. Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, tapi Masya Allah, orangnya masih hidup ketika itu, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Maka ukuran kaya, miskin, bukan ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah. Kalau kunci surga hanya dipegang oleh orang kaya, bagaimana dengan Fir'aun dan Qarun? Betul? Betul. Kalau orang miskin harus masuk neraka, Bilal bin Rabah adalah bukti
bahwa dengan keadaan yang kurang pun masih bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini yang dikayakan, jadikan hartamu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Yang hari ini boleh jadi miskin, maka jangan pernah putus asa dengan kebaikan dari Allah. Boleh jadi Allah menitipkan pahala sabar dengan kemiskinanmu, sehingga Allah memasukkanmu kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Hilman, ini menarik. Kalau kita juga bahas soal mewah atau kaya, ada satu buah statement ya, saya nanti kalau ada keliru, Hilman koreksi. Jadi Allah itu kan suka dengan keindahan, iya kan? Allah itu maha indah, jadi Allah suka dengan keindahan. Jadi sebenarnya pun kalau tadi kita mampu, kita boleh menggunakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, itu diperkenankan ya. Justru Allah suka ya. Akan adakah pahala yang didapat kalau misalnya kita itu tadi menampakkan dengan maksud juga untuk mensyukuri sebenarnya. Iya, Allahu jamilun wallahu yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah dan Allah mencintai keindahan. Ya. Pertanyaannya, apakah yang indah itu harus mahal? Iya. Apakah yang indah itu harus mewah? Menurut saya, yang indah itu tidak identik dengan yang mahal dan yang mewah. Tidak. Ada suami istri menggendong anaknya masuk ke sebuah angkot. Dia berjalan dalam rintik-rintik hujan yang menetes. Kemudian suaminya menutupi dengan payungnya. Menurut saya itu romantis dan itu indah. Dibanding mohon izin orang suami istri menggunakan mobil yang mewah, tapi saat masuk mobil dia marah-marah di antara keduanya. Betul. So, ini poin yang harus kita tekankan. Bahwa yang namanya indah tidak harus mahal, yang namanya indah tidak harus mewah. Kadang kesederhanaan itu lebih indah daripada apapun. Kan ada lagu kan, cukup melihat tawamu aja aku sudah merasakan keindahan apapun. Sedap, Masya Allah. Iya. Jadi cara menampakkannya bukan bermewah-mewahan, tapi menampakkannya adalah menampakkan nikmat dari Allah untuk digunakan di jalan Allah. Itu syukur terbaik. Jadi kalau Mbak Mila nanya, gimana cara bersyukur terbaik? Menggunakan semua nikmat dari Allah untuk bisa makin dekat sama Allah. Makin dekat sama Allah. Jadi harta, seperti yang beberapa kali Ahilman juga sempat bilang, harta itu di tangan saja. Iya, jangan di hati. Jangan di hati. Karena itu tadi, mengkayakan hati jauh lebih penting ya Ahilman ya. Betul. Masya Allah. Ahilman, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Terima kasih atas ilmunya, tausiahnya. Semoga pemirsa apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya Mladia Rahma dan juga Ahilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.